teman-teman semua, series One for All kali ini masih akan melanjutkan pembahasan program Python untuk melakukan transformasi geometri pada sebuah titik, terkhusus rotasi atau perputaran, dan juga dilatasi atau perbesaran. Sebelum itu, kita review lagi apa itu transformasi geometri, rotasi, dan dilatasi. Transformasi geometri terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Transformasi berarti perubahan, sementara geometri merupakan sesuatu yang berkaitan dengan bangun, garis, titik, dan cara pengukurannya. Jadi, transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis. Namun, pada video ini, kita hanya akan membahas rotasi dan dilatasi. Untuk translasi dan refleksi sudah pernah dibahas di video sebelumnya, yang linknya tercantum di kolom deskripsi. Rotasi atau perputaran adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut tertentu, dan dilatasi yaitu perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali, yang dapat mengakibatkan perubahan ukuran pada suatu objek. Di sini sudah ada kode program yang akan kita gunakan. Kode ini masih melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi di sini, kita hanya akan membahas bagian kode yang baru ditambahkan saja. Mari kita bahas dari program utama terlebih dahulu. Secara umum, kode pada bagian 1 ini meminta pengguna untuk menginputkan titik awal yang nantinya akan ditransformasikan. Kemudian, pada bagian 2, akan memilih jenis transformasi apa yang hendak dilakukan. 1 untuk translasi, 2 untuk refleksi, 3 untuk rotasi, dan 4 untuk dilatasi. Kita sudah membahas untuk translasi dan refleksi. Sekarang, jika kode yang dipilih adalah 3, yang berarti ingin melakukan rotasi, program akan meminta menginputkan seberapa besar rotasi yang ingin dilakukan dalam bentuk derajat. Kita cukup menuliskan angkanya. Misalnya, jika kita ingin merotasikan sebesar 90 derajat, maka cukup tuliskan 90. Rotasi ini tidak hanya dilakukan pada pusat 0,0. Oleh karena itu, program juga akan meminta nilai X dan Y dari pusat rotasi. Kemudian, program akan memanggil fungsi rotasi, menyimpan hasilnya di variabel hasil rotasi, dan kemudian menampilkannya. Selanjutnya, jika kode yang dipilih adalah 4, yang berarti melakukan dilatasi, program akan meminta besarnya faktor skala dilatasi. Atau dengan kata lain, ingin diperbesar berapa kali. Jika angkanya lebih kecil dari 1, berarti objek akan diperkecil. Selanjutnya, sama seperti rotasi tadi, program juga akan meminta nilai X dan Y dari pusat dilakukannya dilatasi. Jika dilakukan dari titik asal, masukkan 0,0. Program akan memanggil fungsi dilatasi, menyimpan hasilnya di variabel hasil dilatasi, dan menampilkannya. Sekarang kita akan membahas fungsi rotasi dan juga dilatasi. Seperti sebelumnya, dikarenakan titik terdiri dari X dan Y, maka untuk variabel titik awal dan pusat rotasi memiliki 2 elemen. X didapatkan dengan mengakses nilai pada indeks ke-0, dan Y didapatkan dengan mengakses nilai pada indeks ke-1. Jika kita lihat, hal pertama yang dilakukan pada dua fungsi ini sama, yaitu membuat suatu titik relatif. Titik relatif ini berguna untuk mengibaratkan jika pusatnya adalah titik asal 0,0, di mana titik awal ini merupakan penempatan awal yaitu di pusat. Atau dengan bahasa mudahnya, ini ditujukan untuk membuat seolah pusat rotasinya adalah 0,0. Oleh karena itu, cara menghitung titik relatif adalah dengan mengurangkan titik awal dengan pusat rotasi.
Lakukan untuk X dan juga untuk Y-nya. Sebelum lanjut, kita bahas dulu rumus dasar rotasi yaitu sebagai berikut. Dengan perkalian matriks, kita mendapat bayangan X dengan cara cos theta kali X dikurangi sin theta kali Y. Dan bayangan Y dengan menjumlahkan sin theta kali X dan cos theta kali Y. Tuliskan rumus ini ke dalam kode. X dan Y yang kita gunakan di sini adalah X dan Y relatif. Terakhir, karena tadi kita mengibaratkan pusatnya adalah 0,0, sekarang setelah rotasi dilakukan, kita harus mengembalikannya ke pusat A, B. Caranya adalah dengan menjumlahkan hasil X dan Y rotasi dengan pusat rotasi awal. Kemudian, agar hasilnya bilangan bulat, yang dikembalikan oleh fungsi adalah hasil pembulatan dari X dan Y rotasi. Jika kita perhatikan, untuk fungsi dilatasi ini formatnya sama dengan fungsi rotasi. Diawali dengan mengubah pusatnya ke titik 0,0 dan diakhiri dengan mengembalikan pusatnya ke titik pusat yang diinputkan. Serta yang dikembalikan adalah hasil pembulatannya. Yang membedakannya di sini adalah untuk mencari X dan Y dilatasi, caranya cukup dengan mengalihkan X dan Y relatif dengan faktor skala. Sekarang kita coba jalankan program. Di sini sudah ada contoh soal dan jawaban yang benar jika program sudah sesuai. Kita coba dulu untuk rotasi. Masukkan titiknya min 1,2. Tiga untuk rotasi sebesar 90 derajat. Dan untuk pusat rotasinya itu 3,4. Terlihat hasilnya 5,0 sudah sesuai. Kemudian selanjutnya masih rotasi untuk titik 7,3. Sudutnya 270 derajat dengan pusat minus 2, minus 4. Hasilnya 5, minus 13 juga sudah sesuai. Sekarang kita coba untuk yang dilatasi. Titik 2,3 dengan faktor skala 3 terhadap titik 1,3. Hasilnya 4,3 sudah sesuai. Terakhir kita coba untuk min 1,7 dengan faktor skala 0,5 yang berarti diperkecil terhadap titik 2, minus 3. Hasilnya 0,2 juga sudah sesuai. Dengan ini berarti program sudah berjalan dengan lancar. Sekian video kali ini. Terima kasih.